Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Desi Wulandari. Saya adalah menti dari program studi independen bersertifikat batch 5 pada PT Civil Sharp Indonesia dengan NIC CP 138. Saya juga merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada video kali ini, saya lagi akan membahas mengenai modul dari Odoo versi 16, yaitu yang akan saya bahas adalah modul e-commerce. Apa sih modul e-commerce itu? Jadi, e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk atau jasa secara elektronik melalui internet atau platform digital. Dalam e-commerce, transaksi bisnis termasuk pembelian, pembayaran, pengiriman, dan layanan pelanggan, semuanya dilakukan secara online tanpa perlu pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Nah, jadi Odoo tidak hanya menyediakan modul purchase maupun modul sales untuk melakukan transaksi pembelian maupun penjualan, tapi Odoo juga menyediakan modul e-commerce di mana di dalam modul ini kita juga bisa melakukan pembelian, penjualan, dan juga sampai ke tahap pembayaran, pengiriman, serta layanan pelanggannya. Nah, modul e-commerce dalam Odoo ini sama saja dengan modul e-commerce pada umumnya yang biasa kita lakukan untuk membeli sebuah produk pada online shop. Nah, seperti di keranjang kuning atau keranjang hijau yang biasa kita temui. Nah, modul e-commerce ini sudah terintegrasi dalam modul website pada Odoo versi 16. Jadi, pada saat customer atau pelanggan itu melihat katalog produk dalam modul website, nah untuk membelinya mereka akan diarahkan ke dalam modul e-commerce untuk melakukan check out barang. Nah, selanjutnya di sini ada 6 jenis e-commerce. Yang pertama ada business to customer. Nah, maksudnya di sini artinya penjualnya itu berbentuk organisasi atau perusahaan, sementara pembelinya atau customer itu berbentuk perorangan. Yang kedua ada business to business. Artinya baik penjual maupun pembeli ini berbentuk organisasi atau perusahaan. Nah, yang ketiga ada customer to customer. Nah, di sini baik penjual maupun pembeli ini berbentuk perorangan. Nah, yang keempat ada business to employee. Nah, di sini perusahaan ini menggunakan modul e-commerce untuk memberikan informasi dan jasa kepada pegawainya. Selanjutnya yang kelima ada e-government. Nah, e-government ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk memberikan layanan informasi mengenai layanan publik kepada masyarakat atau disebut juga dengan G2C SI. Nah, yang kedua adalah untuk memberikan informasi mengenai layanan publik kepada rekan bisnis dan supplier yang disebut juga dengan G2B SI. Nah, yang terakhir ada yang namanya mobile commerce. Nah, mobile commerce ini dilaksanakan untuk menggunakan fasilitas wireless, misalnya kita akan menggunakan handphone untuk berbelanja melalui internet. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke manfaat modul e-commerce. Nah, yang pertama di sini manfaat yang pertama yaitu bisa dalam hal pengelolaan produk. Jadi kita bisa menambah, mengubah, dan juga mengolah produk-produk yang akan dijual oleh perusahaan. Kemudian di sini ada yang kedua ada integrasi sistem pembayaran. Jadi modul e-commerce Odoo ini sudah terintegrasi dengan berbagai sistem pembayaran yang populer seperti PayPal, Stripe, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada pengelolaan pengiriman. Jadi kita bisa mengatur berbagai metode pengiriman yang tersedia di perusahaan kita, serta mengelola proses pengiriman dengan mudah. Yang keempat ada pemasaran. Jadi dalam modul e-commerce kita juga disediakan fitur-fitur yang dapat membantu meningkatkan pemasaran atau meningkatkan penjualan di dalam perusahaan seperti promosi, voucher, dan lain-lain. Yang kelima ada yang namanya analisis laporan. Jadi kita bisa memonitor performa sebuah perusahaan itu menggunakan laporan yang disediakan oleh modul e-commerce ini. Dan yang terakhir ada integrasi sosial media. Jadi modul e-commerce ini sudah terintegrasi dengan berbagai sosial media seperti Facebook, sosial media Instagram, dan lain-lainnya yang akan meningkatkan aktivitas promosi perusahaan. Nah, selanjutnya kita beralih ke tutorial. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara menggunakan sebuah fitur yang dapat kita gunakan pada modul e-commerce. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur price list dan diskon. Dan yang kedua, saya akan melakukan simulasi checkout. Nah, di sini saya akan men-checkout barang. Barang yang akan saya checkout ini yang bersifat furniture. Nah, untuk caranya kita akan bahas satu persatu berikut ini. Oke, yang pertama saya akan memberikan cara bagaimana untuk mengatur price list dan diskon. Jadi price list itu adalah daftar harga yang bisa dilihat oleh customer. Sementara diskon, siapa sih yang nggak tahu diskon? Diskon ini adalah potongan harga yang bisa didapatkan oleh customer. Nah, untuk mengatur price list dan diskon pada modul e-commerce, caranya adalah sebagai berikut.
Baik, di sini saya akan mulai saja untuk menunjukkan bagaimana cara mengatur price list dan diskon pada modul e-commerce. Tentunya kalian harus masuk dulu ke halaman Odoo dengan login menggunakan database email dan password seperti biasa. Di sini saya sudah login. Kemudian yang kedua yang harus kalian lakukan tentunya untuk mengaktifkan modul e-commerce. Nah, di sini saya sudah ada di halaman apps. Untuk kalian mengaksesnya, kalian tinggal pilih home menu kemudian pilih apps. Nah, kenapa sih tampilan apps saya ini modulnya sedikit? Karena saya mengkategorisasikan modul berdasarkan website. Jadi biar mudah ketemu dengan modul e-commerce-nya. Nah, setelah modul e-commerce-nya kalian activate, ada modul lain yang harus kalian activate juga, yaitu tidak lain adalah modul website. Karena modul e-commerce dan modul website ini sangat saling terintegrasi. Karena untuk melakukan modul mengoperasikan atau menggunakan modul e-commerce, kita tidak bisa mengaksesnya melalui home menu karena tidak akan muncul walaupun kita sudah diaktifkan. Nah, untuk mengaksesnya, kita dapat mengaksesnya melalui modul website. Nah, nanti di halaman modul website itu akan ada tulisan e-commerce di side menu e-commerce. Nah, kita langsung saja, kita di sini mau mengakses modul website. Nah, benar kan di sini ada side menu e-commerce. Jadi, e-commerce dan website ini memang benar-benar terintegrasi. Nah, kemudian kita akan langsung saja untuk melakukan setup price list dan diskon. Yang harus kita lakukan selanjutnya, kita akan pergi ke menu configuration dan kita pilih settings. Nah, kita di sini untuk melakukan setup dulu agar menu price list dan diskon ini muncul di halaman website. Nah, jadi ini kita sudah berada di halaman setting website. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, kita beralih ke bagian shop product. Nah, ingat ya, bagian shop product. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus kita fokuskan di sini. Untuk price list dan diskon, kita harus memilih price list di sini. Kita harus centang price list. Kemudian kita harus memilih advanced price rules. Nah, di sini ada diskon dan formula. Nah, kita akan memasukkan diskon sekaligus dalam membuat price list nanti. Nah, di sini kalau kita selesai, kita tinggal sudah memilih ini, kita tinggal saja save. Nah, karena saya sudah memilih, jika kalian sudah save, kemudian kalian tinggal akses saja di price list ini, nanti akan muncul ke halaman price list. Nah, jika kalian sudah save juga, yang akan saya tunjukkan di sini, di bagian side menu e-commerce, bagian price list ini akan muncul juga. Ini akan muncul kalau kita sudah melakukan setup ini. Nah, kita akan langsung saja ya ke bagian price list. Nah, saya akan lewat sini saja. Lewat side menu e-commerce tadi juga bisa sebenarnya. Nah, di sini terdapat beberapa price list yang sudah dibuat dengan currency yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian bisa membuat price list baru dengan klik button new tadi. Kalian tinggal buat saja. Namun di sini karena sudah banyak untuk price list yang sudah dibuat, bahkan currency-nya sudah berbeda-beda. Nah, saya akan melakukan konfigurasi pada price list yang sudah ada. Nah, saya akan mulai dari public price list saja. Saya akan melakukan setup pada public price list. Saya akan langsung saja untuk melakukan setup pada public price list. Nah, pada public price list di sini bisa diperhatikan bahwa currency-nya US dollar. Nah, di sini saya akan melakukan perubahan. Saya akan mengubah currency-nya menjadi rupiah. Bisa dilihat di sini saya sudah menyiapkan tab baru untuk kalian melihat produk. Nah, awalnya ini produk ini currency-nya ini adalah dolar. Nah, ini bahkan 0 dolar. Kalau 0 dolar ini artinya harganya ini kecil sekali ya. Kalau dalam rupiah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Di sini saya akan mengubahnya dalam rupiah. Saya pilih IDR. Company boleh diisi, boleh tidak. Nah, kemudian saya akan menambahkan produk yang akan saya atur price list-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa produk yang sudah diatur diskonnya. Nah, saya akan menambahkan produk yang baru saja. Setelah itu, kalau kalian ingin membuat diskon pada produk yang akan kita atur ini, kalian harus pilih diskon di computation ini. Kalau bisa juga kalau kalian ingin formula. Nah, formula ini kalian harus memasukkan satu persatu menggunakan rumus. Kalau kalian ingin simple saja, langsung saja ke diskon. Kalau fixed price ini adalah harga yang tidak dikenakan diskon atau harga tetap. Nah, di sini kita pilih diskon. Nah, saya tinggal pilih saja mau diskon berapa sih, misalnya 15%. Nah, kemudian ada bagian apply on. Kalau diskon yang kalian buat itu diperuntukkan untuk semua produk, kalian pilih all product. Kalau hanya beberapa kategori produk saja, kalian pilih produk kategori. Kalau hanya satu produk, kalian pilih produk. Kemudian kalau hanya produk varian tertentu saja, kalian pilih produk varian. Nah, di sini karena saya akan mengatur hanya satu produk, nah di sini saya pilih produk, kemudian saya pilih produknya.
Nah, saya akan memilih produk yang saya tunjukkan tadi. Kita klik saja, ketikkan saja biar cepat. Drawer case black. Nah, kemudian kita harus isi minimal kuantitinya. Tapi sebaiknya isi, artinya diskon ini berlaku minimal pembelian berapa buah gitu. Karena ini furnitur, biasanya furnitur itu harganya agak mahal, jadi biasanya kalau beli satu pun sudah dapat diskon. Jadi saya pilih min quantity itu adalah 1. Kemudian di sini ada validity. Validity ini adalah tanggal expirednya diskon, masa berlakunya diskon. Nah, saya pilih dari tanggal hari ini sampai tanggal 4 bulan depan. Caranya kalian harus tarik ya. Nah, kemudian jika sudah, kalian apply. Di sini kita akan langsung save and close dulu. Nah, di sini kita sudah atur ya. Di sini kita akan langsung save manually. Nah, ini sudah tersave. Nah, kita akan melakukan refresh di sini. Apakah harganya berubah? Nah, kalau kita tadi mengatur public price list ini awalnya US dollar menjadi rupiah, walaupun kita mengatur di sini hanya beberapa produk, namun untuk currency-nya di sini akan seluruh produk akan berubah menjadi rupiah. Nah, karena untuk bagian ini itu hanya berlaku untuk ketentuan diskonnya saja. Nah, ini sudah menjadi rupiah ya, menjadi 17 rupiah. Sungguh tidak relevan ya untuk harga sebuah rak besar, ada wastafelnya di sini tapi harganya 17 rupiah. Nah, di sini kita akan mengubah dulu harganya biar lebih relevan. Saya kembali lagi ke sini. Kalian bisa saja mengubahnya di bagian slide, kemudian produk, kalian ubah di bagian sana. Namun saya akan, biar lebih mudah, saya langsung klik bagian produk itu tadi. Nah, di sini di bagian produk ada tanda panah ke atas gitu. Ada internal link, kalian klik saja. Nanti akan langsung diarahkan ke informasi produk. Nah, ini kita sudah berada ke informasi produk, di mana di sini ada sales price, ada customer tax-nya 11%, di mana ada harga belinya juga. Nah, di sini kita akan atur harganya. Misalnya untuk rak tersebut harganya 3.500.000. Nah, kemudian untuk cost ini kita ibaratnya harga beli ya, berarti kita ini 3.500.000, berarti kita buat 2.900.000 saja. Nah, ini sudah harga belinya 2.900.000, kita jual pada customer 3.500.000 karena kita menggunakan pajak, jadi harganya nanti customer harus membayar 3.885.000. Nah, di sini kita lakukan save and close. Nah, kita save lagi. Kemudian kita akan refresh ke halaman tadi. Apakah sudah berubah harganya? Kita refresh dulu. Nah, ini benar kan, harganya sudah berubah. Nah, kenapa harganya menjadi 2.975.000? Sedangkan kita tadi setupnya 3.500.000. Kita tadi setupnya sebesar 3.500.000. Itu karena kita pakaikan diskon 15%. Nah, jadi harga yang di sini sudah dipotong dengan diskon. Jadilah harganya sebesar 2.975.000. Nah, itulah cara untuk melakukan setup configuration untuk price list dan diskon. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Baik, kita lanjut ke tutorial yang kedua. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana simulasi checkout sebuah produk. Produk yang akan saya checkout di sini adalah produk berjenis furniture. Nah, jadi saya akan melakukan pembelian dengan men-checkout barang dan kemudian barang tersebut akan diproses ke tahap selanjutnya. Nah, untuk penerapannya kita langsung saja ke Odoo. Nah, sekarang mulailah saya akan menunjukkan bagaimana sih cara melakukan checkout produk, yaitu saya akan melakukan checkout produk furnitur. Nah, di sini di dalam Odoo SOL saya sudah berada di halaman website. Nah, di dalam Odoo ini saya kan sebelumnya berperan sebagai mid-sell admin yang berada di perusahaan My Company San Francisco kalau tidak salah. Nah, di sini saya sebagai mid-sell admin ini memiliki berbagai website. Salah satunya itulah website Adikarya Furnitur. Nah, jadi website Adikarya Furnitur ini adalah website yang saya buat untuk sebuah toko yang merupakan perusahaan dagang untuk menjual barang dagangannya dalam bentuk furnitur. Nah, di samping itu, dalam melakukan checkout, pastinya yang melakukannya itu adalah customer, bukan admin. Karena masa ya kalau kita sendiri yang jual, kita juga yang beli gitu. Nah, jadi yang beli di sini adalah customer. Sehingga saya sudah menyediakan tab lain di sini. Nah, di sini saya telah menyediakan tab login lain. Saya akan login juga nanti yang berperan sebagai customer. Nah, di sini ada email dan password karena ini sudah punya akun ya. Kalau belum nanti tinggal don't have an account. Tapi nanti yang akan kita bahas. Nah, kemudian
Customer ini bisa login itu hanya karena jika admin itu sudah mengatur sebelumnya, sudah melakukan setup pada setting website. Nah, oleh karena itu kita akan langsung beralih ke setting website dulu. Kemudian kita pilih tab sebagai admin ini. Nah, kita mau setting website. Kemudian kita langsung saja ke side menu configuration, kita pilih settings. Nah, pada bagian settings ini, saya akan memilih setting of website Adhikarya Furniture. Karena saya akan melakukan setup pada website ini, jangan salah website ya untuk diaturnya. Kemudian kita harus beralih ke bagian shop checkout process. Nah, di sini ada beberapa yang kalian perlu perhatikan. Nah, di sini ada add to cart. Nah, ada tiga pilihan ya. Yang pertama, stay on product page. Nah, artinya ketika customer mau check out memasukkan ke keranjang. Nah, namun kalau dia sudah memasukkan keranjang, apakah dia tetap berada di halaman product page itu atau dia akan langsung ke halaman keranjang? Seperti pilihan yang kedua, akan pergi ke halaman keranjang. Nah, kalau ini adalah menggunakan dialog ya. Nah, di sini saya akan memilih go to cart. Yang kedua, di sini ada buy now. Nah, sini saya akan pilih buy now. Kenapa? Karena kan biasanya tidak hanya ada opsi masukkan keranjang, tapi ada juga beli sekarang. Nah, kalau masukkan keranjang artinya kita mau menyimpan dulu di keranjang atau mau check out juga kita harus pergi dulu ke keranjang kan. Kalau buy now nanti kita langsung klik saja buy now, nanti akan langsung saja ke produk yang akan dibeli. Nah, jadi saya akan pilih juga opsi buy now ini. Kemudian, ini yang harus kita perhatikan untuk login atau membuat akun customer tadi. Nah, kita harus melakukan mandatory, jadi harus memilih mandatory, artinya customer itu harus membuat akun dulu dan masuk, baru bisa melakukan check out. Kalau kita pilih disable, itu nantinya artinya customer itu bisa check out tanpa harus daftar akun. Nah, artinya kita nanti akan kesulitan dong untuk mengetahui informasi pelanggan kita. Nah, jadi kita akan pilih mandatory no guest check out. Nah, setelah selesai, kita lakukan save. Nah, setelah kita save, ada yang akan saya atur lagi. Yang tentunya kita harus mengatur sistem pembayarannya. Nah, di sini kita beralih ke atasnya, ada shop payment. Kita harus melakukan payment providers, yaitu sistem pembayaran yang didukung. Nah, kita tinggal klik saja Activate Stripe untuk ke halaman payment providers. Nah, di sini kita sudah berada di halaman payment providers kalau kita sudah melakukan aktifan tadi. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran. Ada PayPal, ada Demo, ada Stripe, ada wire transfer. Kalian bisa mengaktifkan apa saja dengan klik install. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya install, namun yang saya gunakan adalah wire transfer. Di sini perusahaan toko Adhikarya Furniture ini akan menggunakan sistem pembayaran wire transfer untuk customer-nya. Nah, jadi caranya kalian tinggal pilih saja sistem pembayaran apa saja, kemudian pilih. Kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Awalnya kan di sini statusnya ini disable. Nah, kita akan melakukan perubahan biar statusnya jadi test mode. Nah, di sini ada state, ini disable, ini artinya tidak diaktifkan ya, ada enable. Kalau sudah diaktifkan, kita juga bisa publish dan tidak publish ya. Nah, kemudian di sini ada test mode kalau kita ingin melakukan uji coba. Nah, di sini saya akan memilih test mode. Kemudian jangan lupa kalian harus melakukan publish. Nah, kalau kalian seperti ini, artinya ini sudah publish ya. Nah, kemudian jika sudah selesai, kalian tinggal pilih saja untuk jika ingin display as. Di sini jika kalian sudah mempunyai provider name, silakan jika ingin digunakan. Kemudian jika kalian ingin didukung menggunakan QR code, silakan juga. Di sini saya akan menambahkan communication. Nah, communication ini kita bisa pilih apakah communication berdasarkan customer ID ataupun communication berdasarkan sebuah dokumen reference. Nah, di sini saya akan pilih dokumen reference. Kemudian di sini ada maksimum amount, atau kalau kalian mau atur berapa maksimal bisa bayar melalui sistem pembayaran ini. Di sini juga ada countries. Kita boleh juga kalau mau masukkan ya. Oh, maaf. Kita pilih Indonesia saja. Nah, kemudian di sini ada message.
Nah, saya akan menambahkan message. Nah, sini saya sudah menambahkan message seperti pesan kepada customer bahwa tolong mereka untuk membayar misalnya via bank BCA dengan account number ini, kemudian account holder ini. Jadi teman-teman, wire transfer ini adalah pembayaran transfer manual. Jadi kita juga boleh melakukan untuk menambahkan pesan seperti ini agar lebih jelas. Kemudian jika sudah selesai, kita tinggal pilih save saja. Nah, kita pergi ke halaman payment providers. Di sini statusnya menjadi test mode dan sudah dipublish. Nah, ini agar muncul wire transfer ini pilihannya di bagian customer tadi. Nah, kita akan mulai melakukan simulasi checkout dari akun customer. Sebelumnya saya akan membuat tab ini menjadi dua bagian saja ya, biar lebih mudah untuk dilihat. Nah, di sini saya sudah membagi dua bagian ya. Di sebelah kiri ini merupakan tampilan dari admin atau dari perusahaan Adhikarya Furniture. Sementara yang sebelah sini, sebelah kanan saya, ini adalah tempat login bagi customer. Karena kita sudah mengatur untuk mandatory, jadi customer harus melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah punya akun. Kalau kalian belum punya, kalian tinggal pilih saja don't have an account. Nanti kalian tinggal ketikkan saja email, nama, dan password, serta confirm password kalian, dan tinggal login saja. Jadi untuk membuat akun customer ini cukup mudah. Saya akan melakukan login karena saya sudah punya akun tadi, nama, emailnya. Nah, saya akan login saja. Nah, di sini sudah login. Jadi yang login di sini tadi adalah Bu Desi. Nah, dia adalah seorang customer yang akan membeli furnitur dari toko Adhikarya Furniture. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kita akan melihat produknya. Kita tinggal pilih bagian ini dan kita pilih shop. Kita ingin melihat katalog produk yang ada. Kita ingin memilihnya. Nah, ini kita sudah berada di tempat produk. Kita mau check out produk yang sudah saya atur tadi saja ya, biar lebih keberlanjutannya. Kemudian kita pilih. Nah, di sini saya akan Desi ini akan melakukan check out produk drawer case black. Saya pilih. Nah, di sini ada dua pilihan karena kita sudah atur buy now, kita aktifkan buy now, bisa pilih buy now. Kalau pilih untuk masukkan keranjang juga bisa. Di sini saya akan melakukan order hanya satu barang saja ya. Nah, di sini saya akan pilih add to cart saja. Nanti akan langsung ke halaman keranjang karena tadi admin sudah atur. Nah, ini adalah halaman keranjang. Ini karena tampilannya saya kecilkan ya, jadi dia seperti ini tampilannya. Tapi kalau mau dibesarkan, kita lihat dulu. Nah, tampilannya seperti ini kalau dibesarkan. Di sini ada produk, quantity, price, dan ada totalnya, kena pajaknya berapa, serta total setelah kena pajaknya berapa. Nah, saya kecilkan lagi. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk melakukan proses checkout. Kita untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Oh iya, kita buka dulu. Nah, di sini saya lupa menunjukkan ada 3 tahap. Ada review order, ada address, ada confirm order. Nah, jadi kalau kita tadi baru sampai tahap review order, kemudian kita akan ke tahap address, dan kemudian setelah selesai kita akan confirm order. Kita mau langsung proses checkout saja. Kita klik proses checkout. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman confirm order, di mana kita akan memasukkan alamat dan kita memilih sistem pembayaran. Kalau kalian baru pertama kali nih sebagai pengguna baru atau customer baru ingin masuk ke halaman websitenya, pasti kalian nanti akan diarahkan mengisi form alamat, karena saya sudah pernah mengisikan alamat, jadi tampilannya seperti tadi. Nah, ini ada billing address dan shipping address. Nah, di sini kita tinggal klik edit saja. Nah, kalau kalian baru pertama tadi pasti diarahkannya ke halaman ini. Nah, di sini saya akan mengubah ya, untuk street 2 ini akan saya hapus saja. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, maka sudah selesai. Untuk shipping address ini juga menyamakan di bagian billing address. Nah, di sini kalau mau kembali lagi ke keranjang, kalau ada kelupaan barang yang mau di check out silakan. Di sini kita akan langsung saja confirm. Nah, kita sudah berada di sini dan shipping methodnya sudah jadi free ya, artinya kita tidak akan membayar biaya delivery, jadi free delivery charge. Kemudian di sini ada pay with. Nah, karena admin tadi hanya mengaktifkan wire transfer, jadi kita tidak bisa memilih. Jadi kita hanya bisa memilih dengan metode wire transfer ini saja, tidak bisa untuk metode yang lain karena tidak dipublish dan tidak diaktifkan oleh admin sebelumnya. Kita akan langsung saja pilih pay now.
Nah, setelah menunggu cukup lama, akhirnya kita mendapatkan dokumen order S0046 ini adalah dokumen quotation yang kita peroleh dari admin perusahaan yang mengirimkan kita kepada kita sebagai customer. Nah, untuk melihatnya, kita kembali ke halaman My Account. Nah, di sini terdapat quotation, ada quotation baru yang baru masuk. Nah, inilah quotation tadi ya, dengan nomor S0046. Kita bisa melihatnya dengan klik saja dokumennya, nanti akan terlihat dokumen quotation. Nah, ini adalah dokumen quotation tersebut. Kita besarkan dulu, ingin melihat lebih jelasnya. Nah, di sini kita balik lagi ke proses order to cash dalam sebuah perusahaan. Jadi, nanti perusahaan Adikarya Furnitur ini akan mengirimkan dokumen quotation, membuat dokumen quotation, kemudian dikirimkan kepada customer Ibu Desi. Nah, setelah Bu Desi ini menerima quotation seperti ini, nah, Bu Desi ini akan mengecek dulu apakah quotation ini sudah benar. Nah, kita akan beralih ke admin dulu ya. Saya akan memperlihatkan bagian quotation-nya di modul sales. Pasti di modul sales ini akan masuk nanti quotation-nya. Nah, kan bisa dilihat di sini di bagian quotation ada transaksi yang terakhir, nomor quotation-nya juga sama. Nah, kita mau lihat. Nah, di sini ada dokumen quotation, teman-teman. Jadi, alurnya seperti ini. Kan nanti perusahaan Adikarya Furnitur ini, toko Adikarya Furnitur ini, dia melakukan pembuatan quotation. Nah, di mana pembuatan quotation ini akan dikirimkan kepada customer. Sehingga status di sini menjadi quotation send. Statusnya menjadi quotation send dan sudah diterima oleh customer karena perusahaan ini telah mengirimkannya by email. Jadi sudah dapat kita Bu Desi ini quotation-nya. Nah, kemudian Bu Desi ini akan memeriksa apakah quotation ini sudah benar, mulai dari alamatnya, mulai dari produk yang dibeli, harganya, sampai free delivery charge-nya, free shipping, sampai total harganya. Nah, di sini dia akan mengecek terlebih dahulu. Nah, jika Bu Desi ini sudah ACC, barulah si admin ini bisa melakukan confirm agar bisa membuat sales order. Nah, jadi quotation ini yang semula menjadi status quotation send akan berubah menjadi sales order jika Bu Desi ini sudah menyetujuinya. Nah, di bawah ini kan juga ada reject kalau kita mau tolak nih. Kalau Bu Desinya mau nolak. Nah, di sini kalau kita menyetujui kita tinggal tanda tangan dan bayar. Nah, kemudian di sini setelah itu kita akan langsung saja kita anggap Bu Desi ini sudah setuju ya, sudah setuju mengenai quotation-nya. Artinya quotation-nya sudah benar. Nah, kita tinggal pilih saja sign in and pay. Nah, di sini kita memerlukan validate order, di mana ada tanda tangan. Ini berguna untuk menyetujui quotation tadi. Quotation tadi harus disetujui dan ada bukti tanda tangannya kalau kita sudah setuju. Nah, lihat by this proposal. Nah, jika disetujui maka silakan untuk tanda tangan. Nah, kemudian kita tinggal Bu Desi ini tinggal accept and sign saja. Nah, bisa kalian lihat di bagian customer ini, teman-teman, ada muncul lagi validate order. Artinya, tadi kan kita sudah tanda tangan, kemudian kita akan melakukan pay kan. Jadi kita akan lakukan pay terlebih dahulu agar dokumen itu menjadi sales order. Jadi kita tinggal pilih pay saja di bagian customer. Nah, kemudian jika kan tadi customer sudah melakukan konfirmasi kalau quotation-nya sudah benar dan sudah sampai nih kepada pihak perusahaan. Nah, jadi pihak perusahaan ini tinggal melakukan confirm order saja, tinggal klik confirm order untuk merubah menjadi sales order dokumen ini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah menjadi sales order. Nah, kita mau lihat di bagian customer, kita lihatnya di bagian, kembali lagi ke my account. Nanti kita lihatnya di bagian sales order. Nah, di sini bisa dilihat quotation-nya sekarang sudah 0 karena quotation yang satu tadi sudah berhasil berubah menjadi sales order. Sehingga sales order-nya di sini yang semula 1 menjadi 2. Kita lihat ya. Nah, di sini kita pilih yang paling atas tadi nomornya S004 sama kita lihat sales order-nya. Ini adalah tampilan sales order pada customer. Nah, sementara di sebelah sini adalah tampilan sales order pada perusahaan atau adminnya. Nah, bisa dilihat juga di sini ada delivery orders-nya berstatus preparation.
Nah, setelah itu kita sudah berhasil membuat sales order tadi. Nah, kita akan lanjut ke untuk pembuatan invoice. Nah, untuk membuat invoice ini kita akan beralih ke halaman admin. Nah, di sini kita akan membuat invoice dari sales order. Jadi, kita pilih action ini, kita pilih create invoice. Nah, ini untuk bagian ini kita pilih regular invoice dan kita tinggal pilih saja create and view invoice. Nah, di sini sudah muncul draft invoice, di mana kita harus mengisikan terlebih dahulu untuk invoice date-nya, yaitu invoice date hari ini. Nah, kemudian kita akan memproses draft invoice ini menjadi, statusnya itu menjadi post. Kita akan lakukan confirm, kita klik action, kemudian kita klik confirm. Nah, setelah menjadi dokumen customer invoice, maka nanti admin akan mengirimkan kepada customer, yaitu Bu Desi, melalui email. Misalnya admin akan mengirimkan lewat email dan kemudian dia memilih send and print. Nah, kita anggap sudah dikirimkan kan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian customer, yaitu Bu Desi. Kita ingin melihat apakah invoice yang sudah dikirimkan itu sudah ada di bagian my account tadi. Nah, di sini sales invoice-nya sudah voice and bills-nya ini sudah bertambah, yang semula tadi 1 sehingga menjadi 2. Nah, di sini bisa dilihat yang baru kita buat tadi yang kedua ya, yang 006. Nah, di sini statusnya ini belum paid tapi masih waiting for payment. Berarti belum dilakukan payment oleh customer, oleh Ibu Desi. Nah, kita akan langsung melakukan payment saja. Kita mau coba klik pay now. Nah, ini adalah preview invoice dari sisi customer. Nah, di sini anggaplah bahwa customer ini sudah melakukan pembayaran kepada admin, kepada perusahaan Adikarya Furnitur. Nah, jadi sekarang kita beralih lagi ke bagian payment ini. Di bagian admin, di sini ada tulisan you have outstanding credits for this customer. Artinya kita mempunyai outstanding credits untuk customer. Jadi kita harus membuat invoice ini menjadi statusnya itu menjadi paid. Nah, ini kita coba klik. Nah, terlihat di bawah di sini ada outstanding credits. Nah, caranya kita klik add dulu. Kita klik assign to invoice, kita klik add. Nah, kemudian jika sudah, ini akan langsung berubah menjadi in payment. Nah, ini sama saja dengan cara kita melakukan register payment sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kan baru statusnya menjadi in payment. Nah, kita ini masih dalam proses pembayaran. Nah, kita harus mengubahnya menjadi paid agar artinya proses pembayaran itu telah selesai. Caranya, kita harus melakukan rekonsiliasi dulu di bagian accounting. Jadi, kita masuk ke modul accounting. Di sini perlu dilakukan rekonsiliasi. Nah, kita pilih bank yang kita gunakan untuk payment. Nah, ini kita pilih reconcile one items. Karena di sini sudah masuk reconcile kita untuk outstanding payment tadi sudah masuk karena kita klik add tadi. Nah, kemudian kita langsung saja klik validate. Klik OK. Mungkin kita akan buat reconcile baru saja ya. Nah, di sini tadi tuh reconcile itu terjadi error karena saya sebelumnya sempat mencoba. Nah, di sini kita akan buat yang baru, kita pilih create. Kemudian tanggalnya tanggal hari ini, label ini adalah label invoice. Nomor invoice, kemudian partnernya ketikkan siapa customernya, Bina Jaya. Nah, kemudian di sini amount-nya ini jumlah yang harus dibayarkan itu 3.302.250. Nah, kemudian kita langsung pilih save. Kita lihat di transaction. Nah, maka di sini akan sudah direkonsiliasi, sudah berhasil direkonsiliasi. Ini untuk yang terbarunya tadi. Kita mau lihat di bagian sales kembali, apakah customer invoice-nya sudah berubah menjadi, maaf tadi modul accounting, ingin melihat apakah invoice-nya sudah berubah menjadi paid. Nah, di sini bisa dilihat tadi ini ya 2 juta. Bentar, kita besarin dulu. Nah, ini. Nah, di sini status invoice-nya sudah paid, artinya kita sudah berhasil melakukan pembayaran. Nah, di sini customer, kita kembali ke customer pasti akan memperoleh informasi apakah bills-nya tadi sudah dilakukan paid, sudah berstatus paid. Nah, kita refresh. Nah, di sini juga status di bagian customer sudah paid. Jadi ini sudah selesai untuk proses pembayaran.
Kemudian saya ingin melihat di bagian sales order. Kita lihat bagian sales ordernya. Di sini di sales ordernya, delivery ordernya masih preparation. Kita akan lanjut, kita akan menyelesaikan transaksi ini hingga barangnya itu selesai dikirim. Nah, kita beralih ke admin, kita pilih sales ordernya. Kita akan melakukan pengiriman barang. Nah, pada sales order kita pilih delivery. Nah, pada delivery ini terdapat dokumennya. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah melakukan validate dulu. Kita klik validate. Di sini dia harus belum mempunyai quantity yang selesai. Kita apply dulu. Nah, sebelumnya saya minta maaf tadi itu saat terjadi kesalahan bahwa ketika saya melakukan tadi ada peringatan bahwa kita harus mengisikan jumlah quantity yang sudah selesai. Nah, di situ saya tidak sengaja terklik OK secara langsung. Nah, sehingga membuat dokumennya sudah selesai dan dengan berstatus down. Nah, tapi kita di sini bisa melakukan pengeditan dokumen jika terjadi kesalahan seperti tadi. Nah, kita pilih action ini, kita unlock dulu dokumen. Nah, unlock ini berfungsi agar kita bisa mengeditnya. Nah, setelah itu kita bisa edit jumlah yang down-nya berapa. Nah, di sini kan tadi customer hanya pesan 1, jadi kita klik pilih down-nya ini jumlah yang selesai hanya 1, kita klik save. Nah, setelah selesai kita ini sudah berstatus down, kita mau refresh bagian sales order. Nah, di sini delivery orders-nya sudah berubah menjadi ship, dikirim. Jadi kita mau lihat dokumen preview dari bagian customer. Nah, sehingga kita mendapatkan dokumen dalam bentuk PDF. Di sini dokumen pengirimannya. Kita memesan drawer case black dengan jumlah 1 unit dan yang dikirim juga 1 unit. Nah, jadi untuk transaksi ini kita sudah selesai. Untuk transaksi simulasi check out furniture kita sudah selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kita sudah membahas mengenai setup price list dan kemudian juga diskon. Kemudian saya melakukan simulasi check out dari awal sampai barang tersebut dikirimkan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.